Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Hesyal Ramando. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hasil analisis platform digital video streaming YouTube dalam perspektif ilmu komunikasi. Baik, untuk latar belakang, seiring perkembangan teknologi komunikasi digital yang telah mengubah cara masyarakat memperoleh beberapa informasi, hiburan, dan berinteraksi di media. Salah satunya yaitu ada platform digital video streaming yang paling berpengaruh sekali untuk saat ini, yaitu contohnya adalah YouTube. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis konten video secara fleksibel melalui internet, menggunakan smartphone, laptop, maupun smart TV. Nah, dalam perspektif ilmu komunikasi, YouTube ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga bisa menjadi media komunikasi massa digital. Contohnya seperti konten promosi, lalu ada konten edukasi, dan satunya yaitu konten informasi. Nah, jadi dari beberapa konten yang berbeda itu seperti televisi, contohnya YouTube ini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengomentari konten secara langsung. Hal tersebut menjadikan YouTube sebagai media partisipatif yang mendorong keterlibatan audiens dalam proses komunikasi. Berikutnya ada di rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini terdiri dari 5, yaitu apa jenis konten dominan di YouTube, lalu kedua, siapa target audiens utama di YouTube, ketiga ada bagaimana pola komunikasi two-way communication di YouTube, terus keempat, bagaimana interaksi audiens melalui komentar, share, dan live chat, lalu terakhir, bagaimana peran algoritma dalam distribusi konten. Lalu kita masuk di jenis konten dominan. Sebelumnya, YouTube itu berfungsi sebagai media hiburan sekaligus media informasi dan edukasi masyarakat digital. Jadi memiliki beberapa jenis konten dominan, yaitu konten hiburan. Konten hiburan itu terdiri dari vlog, challenge, podcast, musik, gaming, dan lainnya. Lalu konten edukasi itu biasanya terdiri dari konten tutorial, teknologi, bisnis, atau seputar kesehatan. Nah, di konten short ini yang ketiga ada konten short ini. YouTube Short ini bisa menjadi format video singkat yang berdurasikan 30 detik hingga 60 detik. Nah, yang populer dari ini karena ia lebih mudah dikonsumsi untuk zaman sekarang ya, di 2025. Dan informasi itu biasanya lebih cepat, ringan, dan menarik dalam waktu singkat. Lalu terakhir itu ada di konten trend. Konten trend ini biasanya mengikuti isu viral, budaya populer, atau topik yang sedang ramai dibahas. Nah, konten ini seperti ini tuh mampu meningkatkan perhatian audiens dan mempercepat penyebaran informasi digital media. Nah, kita memiliki beberapa target audiens, yaitu ada remaja hingga dewasa muda sebagai pengguna utama, lalu ada anak-anak, yaitu contohnya animasi dan hiburan keluarga, lalu kita ada audiens berasal dari berbagai kelompok usia dan minat, itu lebih ke segmentednya ya. Lalu ada juga dewasa itu lebih ke kebanyakan podcast, berita, bisnis, dan edukasi. Lalu berikutnya di pola komunikasi two-way-nya itu ada 3, kreator sebagai komunikator, interaksi, audiens sebagai komunikan sekaligus pemberi feedback. Nah, di interaksi ini ada beberapa interaksi yang sering terjadi di YouTube itu, yaitu seperti live chat, komentar, like dan subscribe, lalu komunitas channel. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke interaksi audiens. Nah, sebelum itu, interaksi audiens ini merupakan salah satu faktor utama yang membuat YouTube
berbeda dari media konvensional. Bentuk interaksi ini paling umum terlihat mulai dari fitur komentar. Nah, audiens dapat memberikan pendapat, kritik, saran, maupun apresiasi terhadap video yang mereka tonton. Nah, kolom komentar itu juga sering menjadi ruang diskusi antar pengguna mengenai suatu topik tertentu. Selain komentar, fitur share itu memungkinkan pengguna membagikan video media sosial lain seperti Instagram, TikTok, dan X. Nah, hal ini membuat distribusi informasi menjadi lebih cepat dan luas. Mengapa terjadinya viral gitu. Lalu berikutnya itu dia memiliki dua interaksi. Contohnya ada bentuk interaksi. Bentuk interaksi itu terdiri dari komentar, share video, like dan subscribe. Lalu ada live chat saat streaming. Lalu kedua itu ada dampak interaksi. Nah, dampak interaksinya itu membentuk sebuah komunitas digital untuk membantu penyebaran informasi lebih cepat, meningkatkan engagement antar kreator dan penonton juga. Nah, kita masuk di peran algoritma. Di peran algoritma ini ada dua, yaitu algoritma menganalisis dan content engagement. Nah, algoritma ini menganalisis mulai dari riwayat tontonan, durasi menonton, terus komentar, dan like dan subscribe. Nah, di content engagement ini itu lebih ke konten yang lebih mudah masuk ke dalam rekomendasi dan trending. Ya, lebih mudahnya tuh bahasanya yaitu FYP gitu. Jadi otomatis masuk ke halaman YouTube kita. Baik, untuk kesimpulannya dalam perspektif ilmu komunikasi, YouTube menunjukkan perubahan pola komunikasi massa dari satu arah menjadi komunikasi dua arah yang lebih interaktif. Nah, kehadiran fitur komentar, share, dan live chat itu sangat memungkinkan audiens untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi digital. Nah, mengapa selain itu algoritma YouTube memiliki pesan penting dalam mendistribusikan konten berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna ya. Dan sistem tersebut membuat pengalaman media menjadi lebih profesional. Nah, terus sangat mempengaruhi pola komunikasi informasi masyarakat digital, terus secara keseluruhan. Dan secara keseluruhan itu YouTube juga menunjukkan bagaimana media digital modern mampu mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi di era internet saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata yang diucap. Assalamualaikum.